I mean ya, I don't know if this is a rhetorical question ya, tapi how music save you sampai detik ini? Ya, yang save me ya pastinya Tuhan ya, tapi melalui musik itu. Jadi ya itu musik bisa jadi tools yang luar biasa gitu ya. Saya nggak mau kemo kan anti gitu, biasa kayak idealis banget gitu. Kemo kan racun bagi tubuh gitu kan. Iya. 2009 adalah tahun yang sungguh bermakna buat gue. Karena waktu itu gue baru aja mulai kuliah. Kuliahnya kuliah musik. Dan waktu itu gue memilih untuk kuliah musik di saat satu sekolah gak ada satupun yang kuliah musik. Gak ada informasi yang banyak juga pada tahun itu tentang kayak semacam forum, komunitas tentang kuliah musik. Dan gue memilih untuk kuliah musik. Kalau nggak karena orang tua dukung ya karena nekat ya. Dan here we are, Sobat Musik, Indo Music Talk bareng gue Christian Bong. Dan hari ini kita kedatangan salah satu dosen. Dan dulu waktu pas gue masuk di tahun 2009 itu adalah dekan waktu gue kuliah musik, Pak Johannes Sebastian Nugroho. Selamat siang, Pak. Selamat siang Christian, good to see you again. Good to see you. Selama lulus dari 2013 sampai sekarang, I only see your Facebook post. Waduh. A lot. Dari ember ya. Ember tumpah. Ember jebol. Dari gimana I address you Pak Jo ya. How I did lah back then, back in the days ya. Dari gimana Pak Jo cerita bawa anak keliling pulau Jawa naik kereta. And how you punya filosofi dalam mengajar dan banyak hal juga ya dari banyak stalkernya saya. banyak dan I was one of your student in the class, tapi mungkin udah lupa juga, kelas tinjauan romantik. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih wondering gitu ya kuliah musik tuh ngapain gitu ya. Salah satu yang kelas yang saya ikutin adalah kelas artistry, di mana kita membahas sebuah karya. Kalau misalnya saya gambarin sekarang, misalnya kita ngebahas lagu Taylor Swift tapi 2 SKS gitu, lo bayangin aja ya. Cuma waktu itu bukan Taylor Swift ya, karyanya era musik romantik di dalam payung besar classical music. Dan waktu itu gue inget Pak Jo ngajarin membedah komposisi dari music score. Dan habis itu kita ada listening session di mana puterin audio file, dengerin, dan here we are now ngobrol. How are you Pak? Itu luar biasa. Murid masih ingat begitu ya? Masih. Muridnya luar biasa. Gimana kabarnya belakangan ini Pak? Thank you udah mengundang saya. Kabarnya sih baik-baik ya, meskipun ya saya tahu terkena kanker ya sejak November tahun lalu, tapi puji Tuhan sampai hari ini bulan ke-10 masih sehat-sehat dan bisa tersenyum ceria. Iya, masih bisa bercanda bahkan ya. Tadi sebelum kita sebelum kita on cam, jadi ya Sobat Musik, barusan Pak Jo ini masih bercanda bahwa ini ngelihat di layar gitu ya, saya bisa dibikin jadi gendut nggak? Dan jujur tadi gue bingung gitu mau responnya gimana, tapi ya I mean ya, I'm so happy untuk tahu Pak Joni masih bisa bercanda untuk kayak gitu. Yeah. Mungkin aku pengen nanya satu hal sih. Apakah the darkest days dalam you battling the cancer right now udah lewat atau? Oh no, it's up and down, and sometimes it's plain, and sometimes it's just like roller coaster, and like a good movie directors, like when unexpected times, then it can be suddenly a sudden drop. Waktu kemo, saya baru selesai kemo 1 sampai 12, itu flat kind of, ya udah pokoknya jalanin aja sampai ke 12. Of course ya dengan gak enaknya, tapi ya saya sih take it easy. Jadi 1 sampai 12 flat. Nah sekarang udah yang ke 12, kemonya udah habis. Dengan kata lain sebenarnya obatnya udah gak manjur gitu. Sel kanker kan pinter, dia beradaptasi gitu. Kayak teknologi aja gitu.
udah habis obatnya, cycle-nya dan udah nggak manjur, tapi kankernya masih ada di dalam. Jadi so what's next gitu. Nah ini roller coaster tapi ya Tuhan baru buka jalan. Oh nanti bulan depan mau ke Guangzhou. Iya, saya lihat Iya. ke di Cina ya. Iya, iya itu ada nano knife gitu teknologi yang non invasif surgery. Itu juga saya udah doa Tuhan. Kan Desember tahun lalu saya surgery gitu ya, double bypass. Nggak bisa ngeluarin ini ya karena kankernya tuh udah ngelilitin itu pembuluh darah besar yang deket jantung, jadi itu dangerous itu kan untuk diangkat. Nah ini nanti mau yang non invasif, teknologinya nano knife. Oh, berarti dari pankreas naik ke jantung berarti ya? Udah nyebar ke liver sih memang dan Oh. sebenarnya udah sempet ke paru. Oh, Tapi sempet. keajaiban Tuhan waktu PET scan terakhir hilang di paru nggak ada. Wah, luar biasa Mungkin banget. hati yang gembira dan bisa surrender aja ke Tuhan, pokoknya jalanin aja. You're really strong. Aku ngelihat dari Facebook updates ya, especially ya. Sempat ada bukan sempat ya kayaknya berapa kali menulis lagu juga, menulis karya. Oh iya, iya. Dan sempat juga ada kolaborasi sama Budel ya. Saya Ada lihat Budel, iya. Iya, jadi cuma Budelnya kayaknya dari jarak Jadi jauh angel, ya. angelnya. Iya. Jadi how music, I mean ya, I don't know if this is a rhetorical question ya, tapi how music save you sampai detik ini? Ya, ya, ya. Yang save me ya pastinya Tuhan ya, tapi melalui musik gitu. Jadi ya itu musik bisa jadi tools yang luar biasa gitu ya untuk pekerjaan Tuhan ke kita. Ya. Itu lagu yang pas ada Budel tuh kayak lagi parah-parahnya itu. Oh iya, oke. Februari parah-parahnya, Maret, April gitu. Februari karena saya telat, saya nggak mau kemo kan, anti gitu. Biasa kayak idealis banget gitu, kemo kan racun bagi tubuh gitu kan. Iya. Jadi saya sempat imunoterapi 1 bulan Januari. Tapi setelah ada tes onkopanel namanya, di situ ketahuan sel kanker saya itu sel pinter gitu. Mungkin nggak rugi ya, maksudnya nyolong kepinteran saya. Nggak bercanda. Entar gawat. Speaking for the PhD himself, jadi mungkin teman-teman Pak Jo ini adalah juga seorang pembelajar alias lulusan S3 ya di musik ya. Mungkin before we talk more, aku pengen ngobrol nanya-nanya di bagian itu. Oh iya gitu. boleh. What was your titik awal pertama orang Indonesia gitu? Kalau nggak salah tahun 1988 ya? 1991 sih pergi ke Amerika gitu ya. Nah iya, 1991 ke Amerika, waktu itu masih mau S2 ya? S1. S1 bahkan. S1. Nah itu apa ya, pada tahun itu kayaknya kan masih apa ya, bisa dibilang orang Indonesia mau keluar negeri untuk kuliah itu aja kayaknya masih dikit ya. Terus apalagi cowok lagi. kuliah musik gitu loh. Cowok itu kan iya makanya gitu. kepala keluarga, money makernya gitu kan, orang tua siapa yang kasih What gitu. kind of support, what kind of rebel gitu, maksudnya apakah dulu orang tua yang kayak memang kamu harus keluar untuk ini, atau malah bohot gitu kayak ini mah kayaknya enggak. lebih Malah kayak gimana? support, malah support. Oh support, gimana Karena ceritanya tuh? dulu papi saya itu ya kuliahnya di Airlangga, kedokteran Surabaya? Surabaya. Nah itu Oh, di situ oke. banyak londo-londo yang main klasik kan. Iya. Papi saya tipe yang itulah parlentean gayanya gitu ya, ngumpul sama mereka. Dan nah kalau papi saya itu yang kesian, dia dipaksa untuk sekolah dokter karena zaman dulu kan dokter kan keren gitu Keren, kan. iya. Iya. Sampai mau les musik aja ya nggak boleh gitu, pokoknya ya dokter. Orang papi saya tuh nyuntik aja takut, kok gimana mau jadi dokter. And not to mention kalau disuntik parah lagi dia pingsan gitu. Pokoknya dia nggak pegang jarum lah. I know. Maksudnya tapi ya memang papi saya pintar banget gitu. Waktu itu zaman sekolahnya kan Belanda bisa naik lompat-lompat kelas tuh. Oh, Jadi memang pokoknya pintar lah dan 100 terus gitu. post World War era banget ya? Ya post war, Iya. Chinese Belanda gitulah sekolahnya. Iya. Anyway, nah sebenarnya dari kerinduan ayah saya gitu ya untuk
bermusik sampai dia tuh uang jajan di save buat beli biola dan buat les biola. Oh buset. Jadi kan bener-bener nafsu banget. Iya, Pengen iya. banget gitu. Sampai nama saya kan Johannes dari Johannes Brahms sama Sebastiannya dari Sebastian Bach gitu kan. Iya, Jadi makanya. emang dari kecil. Nah itu saja yang makanya udah kayak jalannya memang sudah disiapkan juga oleh Tuhan gitu ya untuk jadi Oh musisi iya. dari awal sekali sudah. Jadi memang langka banget. Oh kalau guru-guru di sekolah saya kan saya anak semak satu nih, guru BP-nya Dari dulu tuh Smak 1 udah di yang di dekat pintu Citra. air enggak belum. Zaman saya itu Oh. saya angkatan yang terakhir lulus di pintu air. Oh berarti yang sekarang Smak 2 ya? Sekarang semak 2. Dulu pun semak iya dulu semak 2, cuma kan gonta-ganti siang pagi gitu. Oh oke. Ya lanjut. Berarti dari satu angkatan sendiri tuh yang ke US buat ambil Yang sekolah musik. ambil musik, iya. Nah waktu itu ya maksudnya banyak yang menentang gitu. Yang menentang tuh justru bukan keluarga, tapi kayak guru. Even guru piano ada guru piano. Aduh, gitu kayak saya masih ingat guru PP. Aduh, ini sorry bukannya nyombong ya. Aduh, otak kamu pinter. Kenapa jadi musisi? Kayak musisi itu kayak bayangannya kayak udah tinggal Ngamen, duduk iya, main iya, gitu iya, ya iya, di iya. kafe-kafe Pak. Ya sebenarnya mereka berilmu juga gitu kan, nggak bisa dipandang rendah gitu. Sebenarnya yang banyak yang bakat alam itu sebenarnya ilmu, tapi itu keajaiban alam juga sih sebenarnya. Iya, Kalau iya, duduk iya. kadang-kadang duduk di pecenongan gitu, ini anak kuliah juga kalah gitu. Iya, I mean itu adalah topik yang Nah, itu- umum banget dibicarain gitu. Nah itu sih kalau itu keajaiban alam ya. Iya, betul. And we marvel at that keajaiban alam juga gitu. Itu udah sudah susah dianalisa. Kok bisa ya? Nggak bisa. Itu Bener. beyond explanation. Benar, tapi kalau yang normal kan bisa ditingkatkan levelnya melalui Iya, pendidikan iya, gitu iya, kan. Tapi kalau yang kayak gitu sih udah. Tadi sampai mana ya? Kalau waktu itu Pak Jo dengerin saran guru nih dan orang-orang, anggaplah ini adalah sebuah time travel imaginary moment ya. What would you be right now gitu? Berarti kan tidak ada nih Pak Jo yang ke US, tidak ada nih yang S2, tidak ada nih yang S3, mungkin di musik ya. Mungkin S2 dan S3 di chemical atau mungkin di mana gitu. Kira-kira bakal jadi apa sih kalau nggak jadi musik, nggak di musik gitu? I think my life, saya rasa hidup saya nggak akan sesatisfying ini gitu. Oh wow, oke. Ya karena ya it's me gitu, it's really me, nggak ada Berarti dulu separation. no second option ya? No second option. Even saya mungkin boleh share. Saya sih hubungan baik dengan mantan pacar gitu ya. Cuma waktu itu saya mau ke S3, saya di ultimatum ambil MBA and go ahead dengan cewek saya. Ini orang tuanya yang ultimatum. Atau ya silakan ngambil S3 musik gitu. Tapi ya Break up. bye. Oh wow. Ya udahlah, maksudnya saya nggak bisa menipu diri saya sendiri gitu. Artinya saya nggak akan, kalau saya nggak bisa, bukannya egois ya, kalau saya tidak bisa mengekspresikan siapa saya terlahir sebagai apa gitu kan, mana mungkin saya bisa membahagiakan keluarga saya gitu. So jadi itu akhirnya pilihan yang berat, memang lebih berat untuk ibu saya waktu itu. Kayak ibu saya yang kayak patah hati banget gitu. Kalau saya ya oke, patah hati tapi move on. Ada musik yang untuk dikejar gitu. Maksudnya saya hidup dengan visi misi gitu. Gila. Berarti Pak Joni the type of person yang everything starts harus dari dalam ya? Ya pokoknya ya we have to be who we are gitu. And cannot be somebody else Ya, gitu. you know, a lot of people kan memilih jalan hidupnya tuh bukan diri yang didengerin dulu di awal. Karena mungkin banyak faktor circumstances ya memang beda-beda tiap orang, nggak bisa samain juga sih. Berarti no second option, only music. Dan waktu pas pertama ke US juga, how many Indonesians yang sudah ada waktu itu sih di tempat
Saya Di yang musik kuliah juga? musik ada 2. Oh, ada. Ada. Sampai sekarang mereka masih di musik kah? Atau Yang satu masih di musik. Saya panggilnya Kak Ari Suteja dan big names juga di Iya, iya, Indonesia iya, ya. iya. Dia kakak saya di sana. Satu lagi business woman sih. oh, berarti tidak di musik lagi Tidak ya? di musik lagi, ya. Oh, oke, oke. Dan dari S1 nih, waktu pas lulus, berarti kan ada eh, chance untuk kayak pulang ke Indonesia nih. What made you decide untuk lanjut deh S2? Dapat lagi tadi ceritanya kan lanjut deh sampai S3 gitu sampai akhirnya break up dengan your ex girlfriend gitu. Iya, Maksudnya padahal tuh waktu sebelum saya dating my first girlfriend, my idealisme adalah my first and it's going to be my last one. But it didn't happen. I mean, saya idealis begitu banget. Iya, 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 Apalagi iya. anak muda. Iya, Tahu kan iya, kalau anak iya, muda. iya, 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 iya. Ya sampai tua pun saya juga masih idealis sih. Maksudnya that's who I am gitu Iya, kan iya, dia. iya, iya. Apa tadi bertanya? Iya, apa yang membuat decide untuk dari S1 sampai akhirnya S3 gitu loh. Sebelum berangkat ke Amerika memang saya udah bener-bener mau yang paling tinggi gitu. Oh, Saya memang udah determine untuk sampai PhD gitu. iya, memang udah penerawangannya jauh. Oke. Dan nggak ada selama prosesnya ada nggak nemuin obstacle yang I don't know ya how, banyak banget. Apa Makanya udah aja? digembleng. Ini kanker sekarang ya. Oke, I can. It's not bigger than Oke. yang saya pernah. Apa sih yang paling parah apa? Yang paling parah ya, sebetulnya kita kan negara yang belum terlalu maju sebenarnya kalau dibanding negara lain. Jadi waktu sampai di sono, jujur ya saya minder gitu. Wah, si A dari Cina jago banget, si B dari Rusia jago banget. Wah, kayak saya tiba-tiba jadi liliput. Red dot dari Southeast Asia gitu ya. That's the worst. That's the worst because when you lose your confidence gitu, basically you starting to lose your vision gitu ya. Visionnya mulai blur gitu, and your confidence itu kan your walknya strongnya udah mulai shaky gitu. Apalagi dulu ambilnya kalau nggak salah piano performance ya. Iya, piano performance selalu dari S1, S2, S3 gitu. Selalu, iya. Konsisten. Apa kan barusan ada misalnya losing confidence gitu ya. Apa momen yang ada nggak momen terburuk misalnya pernah tampil dan terlalu shaky atau apa gitu? Oh, kalau itu mah sering nggak kehitung. Jadi itu maksudnya How you overcame that situation gitu? Karena justru kan iya. piano performance itu aku bukan pemain piano ya, tapi aku dulu gitar klasik. Iya. Jadi the moment ketika lost itu kayak bener-bener totally lost. Iya. Jadi kayak di tengah-tengah misalnya main karya yang halamannya ada 20 gitu ya, di halaman 15 tuh kayak anjrit abis ini kemana ya gitu. Nah kalau Pak Jo gimana? How did you overcome that situation? Iya sama gitu. Kita gagal total gitu. Maksudnya Pernah bisa. gagal total? Gagal total sampai ya. stop di tengah dan harus berdiri untuk forfeit gitu, pernah? Oh, nggak sampai separah itu sih. Tapi maksudnya tiap orang standarnya beda-beda gitu kan. Nah kalau ya Iya, maksudnya tidak se-perfect yang diinginkan gitu ya. jauh dari perfect gitu ya. Even contoh yang the worst adalah kaki saya itu pernah kayak gemeteran gitu saking tegangnya gitu. Jadi nginjuk pedal kayak tapi pas uncontrolled lagi ada ini nggak yang tukang iniin patch-nya sebelahnya atau Nggak, sendirian? nggak, lagi solo gitu. Tapi nginjek pedalnya sama kakinya tuh sampai gemeteran. Yang paling ini apa sih Pak? Apa sih yang paling bikin kita sampai tremor gitu biasanya apa sih? Ya, takut gagal atau? Karena sebetulnya semakin kita cinta sama musik yang mau kita sharingkan gitu ya, kita jadi semakin put pressures on ourselves gitu. Harusnya kan let go, belajar lagunya, let go gitu ya, let go. Tapi kan kita sayang suka banget nih lagu-lagu ini bagus banget. Jadi kita ingin menghadirkan yang sebagus-bagusnya kan. Nah, kita kan put pressure to ourselves. Jadinya ya itu ketegangannya dari situ. Nah, dari pokoknya kegagalan is the best teachers kan gitu. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau bangkit gitu. Nah, justru
Makanya dari kegagalan-kegagalan, oh gini toh, oh gini. Jadi sebenarnya belajar musik itu kayak ya ini kita kayak masuk ke laboratorium kayak research dan itu saat uji cobanya waktu di panggung. Nah, ntar coba lagi. Kadang-kadang hipotesa kita nggak bener, ya udah kita bikin hipotesa lagi yang lain. Makanya kan pengalaman manggung itu perlu banyak banget gitu. Exactly, exactly. Karena musiknya genre apapun, demam panggung itu exist gitu ya. Iya. Dan memang setiap orang punya ritualnya masing-masing. Ada yang harus tidur cukup, ada yang malah nggak tidur, ada yang malah harus minum ada alkohol yang makan pisang. dulu. Iya, ada yang harus ada, ya apalagi di musik yang genre kayak misalnya jazz, rock gitu ya. Wow, kalau saya ngobrol mah kadang ada yang mesti pokoknya harus kondisi yang udah agak high dulu karena minum alkohol gitu ya. Baru dia bisa benar-benar ngeluarin terbaiknya. Karena kalau dia sober, kayak dia bisa mikir every worst situation that can happen. Nah, ya itu mikir itu overthinking. Iya. Seniman kan tend to be overthinking gitu. Iya. Tapi what was your best? Apa sih the best part of being performance pianis gitu? Apa sih? Apakah latihannya saat applause setelah mainnya atau saat the moment kita kibasin itu apa namanya self consciousness taksido kita kalau pakai jazz gitu, pes gitu kan kalau main selalu gitu kan kayak abis selesai benerin bangku ada benerin blazer gitu set gitu atau waktu tangan diginiin gitu kan saya kalau lihat tuh selalu tangannya apa misalnya pakai blazer sama kemeja putih gitu diginiin tuh gitu. The best partnya apa sih maksudnya menjadi seorang performance pianis? Tiap orang beda-beda. Cuma kalau untuk saya secara spesifik adalah ketika saya bisa lose myself on the stage. Trance gitu ya, berarti benar-benar kayak bukan trance yang kayak kesurupan begitu kan? Tapi iya. Maksudnya I can win over my own ego. Gitu. Because it's our ego, right? Yang kita takut untuk salah, takut ini kan. Oh nanti si A bilang begini, si B bilang begini. Kita kan so concerned about those things, and then ya itu yang bikin musik kita udah jadi lost and contaminated gitu ya, terkontaminasi gitu. Tapi kalau begitu saya bisa menang melawan ego saya sendiri gitu, just let it go gitu. Even if it is imperfect, but if it speaks something gitu, it communicates something. Then that's music. What's music for gitu? Buat apa itu musik kan ada gitu kan? Oke. Nah itu that's the best moment gitu. Iya, bukan pas kibasin tailornya. Ya saya soalnya dulu saya ingat ada satu momen. Keren mungkin nggak? Exactly. Jadi ada satu momen nih ya. Saya nonton resital dosen dulu. Pak Jo juga main gitu. Terus ada teman-teman angkatan saya yang nonton cewek-cewek gitu kan. Kampret emang terus saya nanya kan, "Woi, tumben nih, soalnya waktu itu emang saya udah malam lah dan emang lagi bukan ada mahasiswa yang main kan. Tumben nih rame nih, ngapain nih? Iya, gue main nonton Pak Jo, ganteng soalnya. Oke siap. Jadi, pernah ganteng ya. Jadi mereka dulu tuh kayak apa selesai main tuh yang applause-nya tuh ada gitunya gitu. Terus kayak buset nih rame juga nih angkatan saya itu cewek-cewek gitu kan. Jadi mereka tuh spesifik untuk mau nonton karena ganteng. Dan saya lihat oke, memang classical music nih ada juga sisi itunya ya. Jadi makanya I don't know the best part of it di bagian mana gitu, karena setiap kayak saya ngeliat misalnya kalau di classical gitu ya, misalnya Yu Jawang. Iya. Kan kayaknya dia nggak pernah kalau nggak seksi gitu. Iya. Terus kalau Maxim gitu yang mungkin sama mungkin bukan Maxim lah, Langlang gitu ya. Langlang salah satu yang saya bahkan ngelihat dia pernah ngisi soundtrack game, video game Gran Turismo berapa gitu ya. Sempat ada Maxim tuh nge-cover musik-musik klasik gitu. Dan kalau saya lihat dia main kan kayaknya hampir nggak pernah melek kayaknya. Dia selalu yang kayak merem dan posenya selalu agak begini gitu. Dan saya kayak kadang wondering gitu. The best part setiap orang pasti beda-beda. So the best part dari Pak Jo adalah communicating the message ya. Untuk bisa mengalahkan my own ego gitu. Ya, untuk benar-benar we are just ya kayak messengers gitu ya. Iya.
And sebagai pengajar slash piano performer slash composer as well gitu ya. Saya nggak ngaku komposer. But you did, you taught me kalau composition juga gitu. Aku pernah sempat apa namanya, ya Restu teman angkatanku di kelas Pajo, Budi juga dulu di kelas Pajo gitu ya. We share a lot gitu. Oh. And you compose music yang udah memang benar-benar ada score juga. Bagian mana yang paling represent you as a whole gitu? Educator kah? Thankfully semuanya ya, maksudnya thank Rata God gitu Nggak ya ada kayak yang- karena semuanya satu sih, because oke. ya kalau bisa misalnya ya saya sih ngomong bukan komposer, maksudnya saya sih merasa ada inspirasi gitu saya dengar, saya kayak cuma penulis aja kayak sekretaris gitu, nulis apa yang ya yang lewat yang Tuhan punya gitu, saya cuma jadi penulis aja sih, saya ngerasa gitu. Cuma kan dia memang ada teori-teorinya, ada fondasinya, gimana structuringnya segala. Nah itu yang ketika saya bisa bantu gitu, misalnya ke Restu gitu ya, Restu kan mikirnya sangat kreatif, jadi kan kusut sering gitu kan. Nah tapi kan kalau bisa bantu untuk oh ya diudarin gitu, nah itu kan suatu kebahagiaan sendiri. Sebenarnya kan kalau di UPH dosen kadang murid yang bermasalah kasih baju aja. Waduh, Ini- saya sih nggak tahu jujur, saya nggak tahu soal itu. Tapi yang Iya, pasti yang piano, yang Iya, komposisi kayak kasih aja. Tapi seriously sampai udah pensiun sekarang gitu ya, itu yang saya ingat sih. Yang mau berjuang tapi ya, yang bermasalah tapi mau berjuang gitu, mau that bangkit. part, saya punya sedikit cerita juga soal itu ya Pak ya. Ya karena saat ini Pak Jo udah nggak di UPH, saya juga udah lulus. I think we both are free to talk about our past experience ya di UPH ya. Jadi mengenai bermasalah dikirim ke dosen lain itu, I was one of them. Oh, Saya dulu kok nggak dikirim ke saya? Enggak, dulu sebenarnya saya disuruh milih. Mau yang ke musik yang tonality, itu saya diminta untuk ke kelas Pajo. Oh, Dan atau mau stay in the modern, saya dikirim ke kelasnya Pak Martin dulu. oh, Pak Dan apa ya? Sedikit cerita aja ya, mungkin karena kalau kita cerita UPH terlalu detail malah jadi topiknya jadi agak nggak banyak orang tahu ya. Cuma intinya at that time saya dinilai tidak memenuhi standar, makanya saya ditawarkan lah bahasa halusnya ya untuk ya udah nih lu pindah ya gitu untuk ke pindah ke dosen lain gitu. Akhirnya yang sisa dulu di dosen yang mainnya itu hanya beberapa anak doang. Dan waktu itu jujur, kalau saya ingat-ingat lagi sekarang, totally against that system lah. Maksudnya bisa ada istilah bermasalah atau tidak memenuhi standar gitu, lalu dipindahkan gitu. Karena menurut saya, kalau if we do that to the next and the now generation gitu ya, kita nggak tahu kan daya mental ketika kita digituin itu tuh state orang seperti apa. Bisa aja malah jadi very broken gitu loh, karena mungkin merasa nggak, aduh gue kayaknya nggak worthy ya untuk di sini gitu. Dan dulu angkatan saya juga banyak yang akhirnya memutuskan untuk nggak di bidang komposisi musik lagi atau di musik lagi karena tidak merasa worthy gitu. oh. Tapi ya jujur saya nggak merasa kelas apapun dulu karena ada buangan atau apa sih. Oh, I iya, enjoy iya, every iya. moment. I enjoy every moment. To be honest, I enjoy every moment. Mungkin maksudnya baik kali untuk ya Mungkin. supaya Ya, udah suntuk macet iya. sama satu dosen, oh Iya, why iya, not iya, gitu. iya, iya, iya. Karena saya juga pernah pindahin murid gitu, saya lihat
saya kan nuntutnya tinggi ini. Ini murid saya tuh stres gitu. Datang ke saya stres, datang ke saya. We are in good relationship. Maybe I can mention names. Mayang gitu ya. Tahu Mayang? Kayaknya inget deh. Oh ya. Kesian gitu. Jadi stres. Saya ngelihat waktu itu temen kolik saya Kasuha is a perfect teachers itu untuk her gitu. Apalagi kan kalau saya menghindari maksudnya mahasiswa perempuan untuk sharing gitu. Karena kalau cowok ya it's okay gitu. Tapi saya lihat ini kan kayaknya dia butuh dosen perempuan ini gitu. Untuk dia butuh ada sesuatu yang dia yang nggak cukup kan kita. I get it ya. Lesson nggak cuma lesson gitu kan, tapi kan ada banyak sesuatu kayak mental block yang harus dilepaskan. Mental blocknya itu saya nggak mau karena maksudnya perbedaan gender gitu. Saya perlu dosen perempuan dan of course kan masalah perempuan juga saya juga kurang tahu dong. Jadi karena ini kan masih zamannya labil kan. Sebenarnya kan S1 itu paling mengerikan gitu karena mereka pertama kali bebaskan dari rumah. Ini Indo ya. Kalau generasi pertama kali bebas, pertama kali tinggal sendiri. Iya. Jadi ini udah gitu labil musik banget. Lagi. Nah, ini dia dari luar kota, anak luar kota lagi. Jadi dan anaknya memang saya tahu sangat peka. Jadi makanya butuh close guidance yang bukan cuma piano saja tapi juga kind of support. Jadi makanya saya ngomong baik-baik, of course Mayang tahu dan Kasuha juga tahu purpose-nya. Jadi memang kadang-kadang switching dosen itu untuk suatu kebaikan murid gitu. Jadi jangan take it negatively. Udah lewat jauh juga. Itu hanya menjadi ada yang bagus, ada yang memang saya tahu yang dosennya udah blenger ya. Udah. Iya. Dan untuk from the education part ya, being a educator gitu. Apa sih momen terbaik? Apakah ngelihat dosen, apakah ngelihat murid yang akhirnya menjadi coworker? Pasti udah ada dong. Itu banyak. Maksudnya apakah atau melihat murid yang menemukan jalannya di musik sekali atau justru malah melihat quantity gitu. Wah muridnya banyak banget. Lebih kemana sih? Best part being pengajar. The best part adalah yaitu murid-murid yang bermasalah dan bisa lulus. Wah. Itu benar-benar saya ingat seumur hidup. Karena saya lihat perjuangan mereka. Makanya saya tadi bilang mereka sendiri harus mau berjuang dan saya bantu. Nggak bisa saya bantu kalau mereka sendiri nggak mau berjuang. Iya. Ini yang benar-benar mau berjuang. Tapi kan mereka masih muda gitu, berjuang juga belum tahu caranya apa, senjatanya apa betul. Ya ada yang mentok sampai DO, sampai kan 7 tahun kan udah harus DO, mentok dan lulus akhirnya gitu. Dan itu ya saya ingat gitu, ada banyak udah dan banyak kisah-kisah yang mengerikan gitu, apalagi yang komposisi ini lebih ekstrim lagi karena personalitinya itu sangat bergemuruh kayak topan badai di dalamnya jiwanya. Nah itu kan kalau misalnya nggak punya tools gitu kan kayak jadi orang gagap gitu, mereka nggak bisa communicate. Jadi so I provide tools so that they can communicate apa yang bergelora di dalam diri mereka gitu. Ngeri, maksudnya ngeri itu sampai ya kayak ada yang suicidal gitu segala saya sampai harus you need to get counselor gitu. Jadi itu kisah dramanya banyak kayak bukan cuman kayak datang ngajar udah kasih nilai lulus. The other side being a lecturer ya. Itu yang kaya itu. Belum ditambah setelah ngajar administratif tinggi ya di. Ya kalau akreditasi gitu. Ya. Dan apa namanya? Kadang juga saya lihat kalau pas lagi ke ruang administratif dosen gitu ya. Kayak a lot of papers. Zaman dulu ya, I don't know now gitu ya. Mungkin udah digitalized, cuma zaman dulu still a lot of papers gitu. Jadi kayak yang enggak, sekarang Indonesia tuh seneng kok pakai papers. Udah digitalized paper lagi. What for then? Udah capek-capek belajar sistemnya.
Digital lah, kenapa mesti pakai paper lagi? Tanda tangannya kayak banyak banget. Jadi kayak nggak mau meninggalkan yang lama. Impressing dan new. Dan banyak ada sebuah ini ya apa namanya, beberapa orang nih ketika misalnya mengajar dan muridnya lebih jago dari dia, ada yang kayak aduh kok murid gue lebih jago nih gitu. Nah tapi ada juga yang kayak bangga banget ketika murid lebih jago nih. Nah kalau dari pengalaman Pak Jo soal itu kayak saya baru posting tuh murid saya si Vincent baru S3 Februari kemarin, dah lulus S3. S3-nya 2 pula. 1 piano, 1 conducting. Gila tuh anak. Oh Vincent yang ini? Vincenzo dulu sempat di Vincenzo UPH. Julius Pratama. Oh iya, kamu mungkin bisa tahu. Oh tahu. sempat ini kok. Satu angkatan dia? Enggak satu angkatan di bawah saya. Oh iya. Gimana? Iya, lulus dengan 2 S3 gitu. Terus main lagu S3 yang 2 lagi ya? 2, terus main lagu 2 yang satunya kayak hampir sejam gitu. Yang satu ya kayak gitu sejaman gitu lagunya. Buset. Dan itu kalau yang udah rumit gitu. Kalau udah hampir durasi 1 jam gitu itu karya era monumental apa ya? Banget. Memang itu Bach Suite gitu ya. Variations, Goldberg variations. That's like the pinnacle like of karya tersulit apa sih yang pernah Pak Jo mainin? Tersulit nih. Kayak benar-benar kayak final boss gitu lah. Apa ya semuanya susah. Tapi pasti adalah satu yang benar-benar namanya orang kan kalau ngomong susah kan yang refernya kan maksudnya secara teknik kan gitu. Iya. Tapi kan banyak yang susah dalam hal lainnya. Ya dari interpretasi deh mungkin. Paling susah tuh karyanya siapa sih? Interpretasi. Yang paling susah sih mungkin Bach ya. Karena dinamiknya paling dikit kah atau gimana? Oh bukan, ya karena jelimetnya, polifoninya dan the idea behind the composingnya itu worksnya gitu ya, very very profound gitu, dan kita cari kedalamannya untuk bisa ngeluarin kedalamannya kan kita kayak harus medi gitu. Tapi ngaruh nggak sih Pak? Ini a bit technical ya, ngaruh nggak sih sulitnya mainin karya Bach itu karena waktu pas dikompos juga dia bukan untuk piano forte gitu. Ngaruh gak? Oh enggak ngaruh. Itu ada efeknya gitu. Ada efeknya dan ada perdebatannya masing-masing. Banyak perdebatannya kan. Maksudnya harus begini, harus begitu kan. Tapi terlepas dari itu enggak. Simply karena emang susah aja. Iya kadang gitu ya kayaknya. Emang susah aja ya memang ya. Dia kayak dari other planets. Kayak jadi kalau di gitar lucunya ya, di gitar sama bass classical gitaris itu kami juga mengakui the hardest score itu Chaconne. Oh Chaconne ya Bah, iya. The hardest. Jadi memang kalau nggak salah saya lupa ya itu transkripsi juga lah, karena waktu itu kan belum ada the modern gitar ya. Iya. Jadi susah. Susah. Dan kalau di gitar what makes it more difficult adalah karena gitar itu agak sulit ya menjaga kesamaan dynamic dalam tone. Iya. Nah itu mesti rata kan kira kalau di karya Bach. Nah, benar-benar rata, maksudnya rata gitu. Nggak ada yang piano, nggak ada yang forte. Melodinya, semuanya, line-nya, terus nanti inner voicing-nya. Saya pikir tuh Pak Jo bakal sebut yang di apa? Romantik, karya-karya romantik yang panjang-panjang. Enggak, malah gampang. Malah gampang. You can have your own reasons to do whatever you want gitu. Benar. Kalau agak ngelambat ya karena kita bilangnya kita senang ngelambat di situ gitu ya. Tapi ya it has to be itu ya kohesif ya, maksudnya nggak ceplak-ceplok gitu. Nggak ngasal lah ya. Kalau gitu berarti what is your most favorite work selama karir ngajar dan main gitu? Jadi kayak itu susah. Subjektif ya, musik subjektif ya. Dulu waktu kecil, waktu wawasannya masih sempit ya cuma Chopin dan Liszt, everything ya like Chopin and Liszt. Guru saya kalau ngajar Chopin and Liszt ke saya gampang, tapi kalau suruh ngajar Bach, Mozart itu mesti ngamuk. Dulu Ibu Irafati kan yang terkenal banget gitu ya. Aduh.
udah rapi-rapi abis dari salon ngajar saya gitu. Ngajar bah. Habis dari salon. Terus yang les habis saya udah ketakutan. Oh karena bad mood ya. udah sebel sama saya ngomel. Tapi kalau setelah sekarang favorite-nya apa sih, kayak all time favorite gitu? Sebenarnya Top 3 lah, top semuanya 3 lah. sama-sama. Cuma yang komposer yang memang yang saya respect the most Bach gitu ya, karena dia bener-bener orang yang nggak mempromosikan diri, bener orang yang kayak ya betul-betul seniman yang the truest seniman for the music, and ya karya-karya gitu. Jadi keluar ngalir, makanya keajaiban Bach gitu ya. Oke. Bahkan nama Bach ada di nama Oh Pajo itu ya? keberatan banget beneran. Bukan kebetulan berarti. Bukan kebetulan berarti itu. Keberatan nama. Dan selama berarti kalau kita ngomongin your condition right now ya, how does it affect your musical journey sih Pak? Apakah jadi, kan setahu saya kan sebelumnya lagi lumayan rutin tour ngajar ya. Iya. Nah, dan how does it affect your cancer right now? Maksudnya your cancer itu how does it affect your Sebetulnya musical? bagus banget menjadi pure ya. It's actually purify who I am sebagai musician. Kita kan gampang sekali sebagai artis, wah udah mulai sukses, lalu egonya besar, lah kita menjadi dewa, kita menjadi Tuhan gitu kan. Dan saya perlahan-lahan keseret ke situ sebetulnya. Oh, Dan ketika Tuhan izinkan kanker terjadi, ya Tuhan bukakan mata saya. I mean, it's not a punishment, it's just because God loves me gitu. Like dia mau, kalau saya menjadi dewa bagi diri saya sendiri, sebesar-besarnya saya ya terbatas kan. Kalau benar-benar saya bisa enjoy kebesarannya Tuhan gitu, itu kan kebesaran yang gak terbatas di dalam musik ya. Ini saya bicara musiknya gitu. Jadi saya sekarang merasakan kebesaran musik yang seperti the way God originally intended music to be gitu. Wow, jadi kayak kedalamannya juga wow gitu ya. Kalau sebelumnya ya wah keren, saya bisa main ini. Wah keren, saya bisa begini. Wah iya. Sekarang ya it's nothing gitu. berarti ada pengaruh cancer ini Dalam kepada spiritual journey juga di musik gitu ya? Ya, dan kan musik itu kan kaca gitu. Kecuali kalau kacanya Putri Eva itu yang Mira-mira on the wall. yang permaisuri yang itu maksudnya kan jujur kaca gitu kan. Jadi ya makanya whoever we are ya akan keluar seperti itu di kaca gitu. Musik adalah kaca gitu. Apakah sekarang seorang Pajo masih ada kegiatan mengajar? Ngajar ya masih online semua sih tapi ya. Online semua. Oh berarti sekarang kegiatannya mengajar aja atau ada yang lain? Mengajar ya tetap Atau ada ada mau seminar gitu. Waktu kayak kemarin habis operasi double bypass gitu, begitu pulang ke rumah terus kayak lusanya kasih seminar sampai saya punya temen yang kalau udah excited gitu udah lupa diri, lupa usia. Lupus, saya baru tahu lupus. tapi emang kayaknya harus begitu sih Pak. Terus ada teman saya yang kayak julik saya dari tempat seminar, didorong pakai kursi roda dibawa pulang. Tapi memang bener, untung diculik. Soalnya besoknya berapa hari tepar. Oh, memang, oke. Memang ada keterbatasan. Tapi ya, saya yakin ya, maksudnya melalui passion itu yang memberi saya juga bagian dari kesembuhan gitu. Bagian dari kesembuhan. Gitu. Saya percaya juga pasti ada bagian dari situ Pak. Karena I know nothing about this disease ya. Tapi yang saya tahu anggota keluarga saya, kakek dan om saya pernah kena. Dan the thing yang memengaruhi prosesnya itu adalah memang nggak bohong ya, tapi passion hidup.
Ya, ya, dan ya. dan mau specifically itu passion di hidup. Ya, ya. Jadi lucunya ya untuk non musical people gitu, mungkin kalau saya boleh pakai term itu ya. Sometimes they don't really find passion in what they're doing in their life. Kayak misalnya wake up in the morning, go to work 9 to 5, and then go home untuk watch TV, and then dicari sampai ngantuk tidur, and then repeat the next morning gitu ya. Di music, di orang-orang yang di music gitu, meskipun mungkin orang-orang yang udah kerja di music ya, sometimes katanya udah jenuh juga, tapi tetap beda gitu loh. When music hits you, it hits differently. Dan ketika ada momen buruk terjadi dalam hidup atau apapun itu, misalnya kita sakit atau apa gitu ya, orang-orang yang punya passion yang seperti music atau art atau apapun itu ya, itu kayak lebih ngaruh gitu loh Pak, lebih ngaruh gitu. Karena kayak ada sesuatu tuh Reason yang to live. Iya. Dan kalau memang yang nggak ada ya, I mean saya nggak mau mengecilkan yang tidak suka musik, tapi sometimes saya pengen gitu orang yang nggak terlalu, mungkin nggak harus jadi musisi ya, tapi punya kesukaan dengerin musik yang akut aja menurut saya udah oke lah ya. Iya. Kayak bisa tuh ada orang yang bener-bener dia mau ada momen di hari dia itu 15 to 30 minutes get lost gitu, cuma buat dengerin earphone, terus dengerin lagu yang dia suka, dia gak mau diganggu. Dan menurut saya it's good gitu. Iya. It's a very good habit gitu. Karena it will help you in difficult times. Bener. Tahu kan di UPH ada musik terapi. Nah, iya. Iya bener. Bener. Kayak misalnya saya nih kan kalau kemo kan suka mabok gitu ya, mual-mual. Terus saya ada jadwal ngajar. Awalnya saya mau cancel gitu, tapi enggak gitu. Saya coba aja dulu. Kan ya muridnya sih kebetulan murid yang bisa bertahan sama saya, murid yang rajin-rajin. yang enggak rajin mah udah mental. Yang rajin-rajin gitu. Jadi wah, semangat banget gitu. Terus habis ngajar gitu ya, 2 jam gitu ya misalnya. Terus jadi seger. Jadi seger. Beda-beda memang. Saya juga nggak tahu ya. Harusnya kan saya keluar energi. Harusnya saya jadi capek. Tapi kok saya kayak dapat energi gitu. Iya itu kayaknya karena apa ya? Childlike moment kita ketika misalnya kayak sama kayak mungkin the moment ketika waktu kita kecil dong buka gift dari parents gitu. Iya. Kayak meskipun buka gift itu basically pakai energi, tapi kayak kita dapat energi dengan ngelihat. Yeah, there's the chemical things happening in our systems gitu ya yang wow. Yeah, you should keep on doing that. I mean, it's a very good thing masih ngajar meskipun online gitu ya. Karena menurut saya the thing that keeps us alive adalah dengan melihat ada orang lain yang mungkin rely on us gitu loh dalam ngajar gitu ya. Dan cuman ada cumannya gitu. Oh gimana cumannya? Suka kebablasan. Gitu. Ada saya ya itu lupa diri gitu. Maksudnya ya saya tahu kurang tidur itu adalah salah satu yang faktor yang membuat saya kena kanker gitu. Saya biasanya karena kan tidur kan adalah proses regenerasi. Nah lo kaget langsung takut. Yang kurang tidur ini. Tuh Sam, kurang tidur, nggak boleh kurang tidur. Karena tidur itu kan proses regenerasi. Oke. Nah kalau waktunya kurang untuk regenerasi, terciptalah sel-sel yang tidak sempurna kan. Oke. Itu bukan satu-satunya, tapi itu kalau saya analisa kenapa saya hidup sehat kan. Nggak tahu, kamu tahu nggak? Maksudnya, I'm a gym addict. I totally know. I have muscle C4, but kenapa gitu? Makan juga sehat, cuma ya gara-gara itu kurang tidur. Karena saya ini bukan yang larut malam, terus juga bangunnya siang. Saya juga early riser, jadi tuh saya I love early morning gitu. Nyium baunya aja gitu kayak udah inspiring early morning gitu. Udah punya alarm gitu. Nggak bisa bangun itu. Body clocknya nggak bisa bangun siang ya? Nggak bisa bangun siang. Cuma malam itu tahu dong kalau seniman pasti gimana rasanya malam itu ada jiwanya sendiri kan. Kalau udah lewat midnight makin kenceng lagi gitu. Iya.
Mungkin ini Waduh. kayak dulu saya tuh ya waktu les itu suka naik bis gitu. Rumah saya di Sunrise, tempat les saya kan di Manggarai gitu kan. Nah Oh di EPM ya? di EPM, Oh oke. papi saya tuh marahin saya, kamu naik taksi, bayarin naik taksi. Cuma somehow saya seneng naik bis gitu ya, karena di perjalanan tuh saya ngeliat banyak orang. Jadi saya mungkin dasar perenung gitu. Maksudnya saya seneng ngeliat orang, bukan kayak ngeliatin oh sini cantik ya gitu, bukan. Tapi saya kayak bisa ngeliat sama punya penerawangan kayak oh ini orang kayaknya bermasalah ini gitu. Ini oh kayak Ya. hidupnya keras gitu, kerja keras Sensitivity gitu. of being an artist. And Ketika then melihat terinspirasi dari melihat sekeliling. ya terus suka duduk di ini halte depan Duta Merlin. Tahu nggak Duta Merlin? Tahu. Saya sekolah dekat situ. Iya. Saya sekolah di Tarsius 1. Ya. Saya sekolah dekat situ. Dekat SMPK 2 tuh. Iya. Duduk di situ aja nongkrong sampai malam, dan mungkin tampang saya juga tampang lusuh gembel, jadi nggak ada yang nodong saya gitu. Sampai nggak ada bis lagi, yang ada ompreng tahu yang angkutan liar gitu kan, yang ke arah Tangerang gitu. Tapi that's the inspiring moment yang mengisi musik saya gitu. Oh, Dengan hanya mengamati kehidupan gitu, because musik adalah kehidupan gitu. Ada bagian dalam kehidupan, adalah bagian dari kehidupan gitu. Kalau kita nggak connect musik dengan kehidupan gitu, yang seringkali menjadi itu sebabnya musik klasik kayak jadi elitis, menjadi teoritis, menjadi kayak kesannya juga mati kan. Orang juga kayak ada distance kan antara musik klasik, oh kayaknya itu kayak yang songong-songong lah yang klasik itu kan, yang nggak membaur lah, yang nggak merakyat itu. Anyway, tapi ya itu saya sampai malam gitu terus lihat lampu-lampu neon gitu kayak bengong aja gitu berjam-jam. Makanya papi saya ngomel gitu. Papi saya pulang-pulang udah keliling di depan rumah nungguin. Waktu itu masih zaman becak, saya naik becak dari turun gitu. But itu momen yang banget sering saya inget gitu, keputer ulang gitu ya, yang kebahagiaan. Yang itu yang kalau gimana saya bisa mengekspresikan kayak gitu kalau nggak lewat musik gitu. Makanya I'm very happy gitu in my music that I'm playing gitu. There are like thousands of my past stories yang bukan spesial lagi ya, apa yang magical gitu lebih tepatnya gitu ya. That moment kan even it's very hard untuk diuraikan dengan kata-kata gitu. Yang tapi kalau musik kan kayak lebih gambarin. Ya entah yang dengerin tuh nangkep enggak gitu. Cuma at least I can find out that kind. Otherwise I could go crazy. Like kadang-kadang itu nostalgic memory yang saya punya photographic memorinya lumayan kenceng gitu. Wow. Jadi itu lumayan ganggu juga gitu, kayak menghantui. Jadinya untuk khususnya pengalaman yang nyangkut dalam gitu, itu sering menghantui gitu. So I harus keluarin lewat musik gitu. Last question, Pak Jo. Tadi kan dibahas papi saya, and now you're now a dad of 3 kids ya, if I'm not mistaken. Dan kalau kita bicara pengalaman Pak Jo dengan dulu papa gitu ya, pasti juga hidup kan berputar sekarang dengan Pak Jo menjadi papa nih untuk anak-anak gitu ya. Apa sih legacy yang Pak Jo harapkan apakah ada legacy yang mau diteruskan sama anak? Apakah ada legacy yang pengen what's the vision of life yang pengen anak-anak Pak Jo nih mungkin pengen mereka tahu gitu untuk ini, atau ada gak sih yang di musik juga kenceng gitu? Karena saya jarang lihat ada postingan mereka di musik, kayaknya satu doang nih kayaknya yang cowok. Saya juga gak terlalu inget deh. Siapa sih yang akan menjadi penerus gitu, dan what is the legacy yang you wanna leave behind? Kayak nggak ada. Maksudnya musik wajib mereka harus berlatih, but
bukan untuk menjadi musisi, tapi the way mereka organize, the way mereka structure, the way mereka strategize their time, their brain, brain mapping gitu ya. Kalau sekarang kan banyak tuh brain mapping, why not gitu. Bokapnya bisanya di musik ya, mau nggak mau ngajarin brain mappingnya ya lewat musik gitu. Jadi ya nomor satu sih sebenarnya to become who they are gitu. Cuma ya nengok ke belakang ya sebagai ayah gitu ya banyak. Nah kan masih kecil nih ayah. Ini ya banyak mistakes lah karena kan nggak ada sekolah untuk menjadi bapak ya. Yeah. But ini saya mungkin bisa kasih suggestion. Ini saya banyak kasih suggestion ke semua orang. Sebelum anak puber gitu ya. Bapak ini khususnya ini pesannya untuk bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak muda, karena waktunya nggak bisa diputar ulang. Sebelum anak puber gitu ya, bapak kan kerja, jarang ketemu sama anak sering ya. Kalau ibu-ibu ya kan lebih banyak lah waktunya dengan anak gitu. Jadi father figure itu yang saya lihat di zaman sekarang itu yang generasi yang kayak anak kamu gitu, yang nanti yang kurang father figure-nya gitu. Makanya yang saya lakukan dengan anak saya kan waktu banyak keliling luar kota gitu. Terus kalau pagi habis dari UPH kelar, UPH kan jam 4, terus jam 5 udah mulai ngajar lagi sampai jam 9. Saya kelar ngajar mereka dari tidur dan saya pun juga ada teller gitu. Terus weekendnya saya keluar kota. Jadi practically hampir kayak nggak pernah ketemu gitu. Jadi saya compensate-nya adalah saya ajak duo trip keluar kota. Mungkin kalau pernah lihat postingan saya. Jadi saya setahun sediain minimal 1 kali dengan 1 anak. Berarti kan terus 1 untuk family vacation gitu ya. Mungkin 2 kali family vacation. Tapi at least saya sediain untuk ini. Tujuannya adalah kalau keluar kota ke tempat yang asing, kan mau nggak mau si anak ini kan ketergantungannya ke dedinya gitu kan lebih kan, karena kan di tempat asing kan. Jadi terikat bond, dan bond itu yang nanti waktu besar memudahkan, melancarkan. It's like a toll road untuk communications. Dan nanti khususnya waktu si anak memerlukan si ayah untuk masa-masa kritis gitu, sehingga the toll road is already available gitu. Oke. Ya itu nih saya rekomen banget tuh mumpung. Iya. Kira-kira itu hal yang pasti akan kebanyakan ya typical family itu kan bapak kerja, ibu di rumah gitu ya tipikalnya ya. Dan ketika bapak kerja sometimes mungkin waktunya nggak terlalu banyak untuk bisa di-spend. Ya. Tahu-tahu kayak saya aja nih, mungkin anak saya baru 2 tahun ya. Tapi itu aja udah sering banget, not just once gitu ya. Especially juga not just twice gitu ya, tapi sering banget ngerasa kayak kok tiba-tiba udah segede gini ya. Iya, nanti tahu udah SMA. Kok tiba-tiba udah rambutnya udah gompiok gitu. Saya kok udah kayaknya tadinya masih ini, terus masih rambutnya masih pendek banget, terus kok tiba-tiba udah beberapa kata ya yang tadinya mungkin masih cuma ngomong mama aja, kita kayak kok sekarang udah bisa ngomong 1 kalimat gitu, meskipun belum SPOK gitu, tapi kayak udah ngomong 1 kalimat. Dan kadang kayak wondering juga sih, kayak the struggle to find the balance between parenting dan juga working gitu memang kadang tuh pain in the ass lah. Maksudnya kadang kita mau mikir ke rumah, present misalnya di rumah gitu, tapi kadang malah ngerasa kayak aduh gue kayak buang momen penting gue untuk bisa networking atau kerja nyari duit gitu. Tapi ketika lagi kerja, aduh gue kayak lingkarannya. Nanti waktu nggak bisa diputar ulang sih. Jadi cuma kalau yang that duo trip ya keluar, nggak usah jauh-jauh ke Bandung, kemana aja sih. Ya keluar kota sih. Ya maksudnya keluar dari comfort zone-nya si anak, tahu bahwa jangan ke mall deket. It doesn't nggak ngasih that ambience gitu. Ambience yang mereka di tempat asing. Dia udah tahu mau pulangnya lewat mana, dia udah tahu tempat parkirnya juga gimana gitu ya. Ajak aja ke yang mana, Anyer gitu. Ya kalau saya yang kalau udah semakin gede ya bisa waktu itu ke Banyuwangi lah, ke Malang, ke. Ada yang dari 3 anaknya Pak Joni sekarang ada yang most likely akan terusin jejak nggak di musik?
Nggak ada dan nggak apa-apa. Maksudnya I'm Oh, very iya. very happy. They seems already find their passion, yang cowok nomor 1 sama cowok nomor 2 gitu ya. Jadi yang cewek nomor 3 belum terlalu Oke. tahu gitu. Tapi ya And you're kayaknya totally okay with that gitu. oh banget seneng bukan cuma oke. Ya, I am going to support whatever yang they want to become who they are gitu. Because that's for the rest of their life. Iya Ya, sih. kan kita juga nggak lama lagi untuk hidup gitu, untuk dikte mereka gitu. Ya. That's the love of being parents ya. Dan ada message gak yang mungkin you wanna share to the general audience of being what you do right now sebagai orang dari sisi musik klasik gitu ya. Ada message gak untuk misalnya orang yang lagi menjalani di situ juga, misalnya dia seneng belajar musik klasik, menjadi les piano dan mau menjadi sesuatu di bidang ini, karena kalau kita bicara yang terlihat di publik ya, yang sukses di musik Indonesia itu adalah yang di musik pop, Ya, yang di musik terutama penyanyi. ya. Ya, jadi even the showbiz programs gitu ya, yang mendukung itu pun, let's name it lah, Indonesian Idol, Oh, iya, apapun iya. itu tidak ada kayaknya hampir yang kayak bilang tuh kayak classical music. Even misalnya pun lebih spesifik lagi, misalnya pun kita ada lihat acara Got Talent atau apapun gitu ya, yang mainin musik klasikal itu nggak mungkin cuma main doang. Iya. Biasanya dia sambil ada akrobatnya lah, Iya. ini dua lah. Ada nggak pesan apa yang mau disampaikan, karena untuk bisa nembus jadi edukator dan S3 itu kayaknya kan juga nggak gampang ya. Ya, ini benar-benar swimming against the current gitu ya. Berenang melawan arus banget. Tetapi kalau memang beberapa orang yang memang merasa panggilannya, ini nggak bisa sih dipanggil-panggil, mesti benar-benar sudah terpanggil gitu ya. Nah, kalau sudah terpanggil, make sure benar-benar perlengkapi dengan semua persenjataan. Maksudnya jangan terjebak dengan instanisme zaman modern. Nggak ada yang instan. Tapi saya juga nggak bilang don't be conservative as well gitu. You have to be modern, but still there is a universal thing yang kita nggak bisa deny, yang kita nggak bisa avoid. Artinya foundation. Memang dalam mengajar gitu ya, akar. Kita nggak pamerin akar gitu. Kita pamerin pohonnya, buahnya, kembangnya. Iya. Kita nggak pamerin akar dan nggak banyak yang mau menggarap akar. Nah, ya itu nanti tapi ya akibatnya tanggung sendiri gitu. Mau cuma pamerin doang kayak ya beli pohon yang udah ada buahnya yang di pot gitu. Ya udah berbuah sekali, udah nggak berbuah-buah lagi. Iya, Saya kapok iya. sampai beli. Gitu. Artinya uruslah akarnya kalau mau pergi jauh. Nah itu dia, itu kesulitan zaman sekarang. Udah terlalu mau instant rewardnya gitu, mau pamer. Ya. Itu emas banget sih. Ini ada, baru saya keinget lagi nih, last question nih benar-benar. Last ultimate Bener-bener question. itu kalau udah itu mungkin bisa introduce itu ya. My wife is my supporter. Boleh. Like I cannot be who I am. Ya, jadi the last question dari saya adalah, tadi Pak Jo sempat bilang musik klasik, musik elitis gitu ya, banyak orang bilang gitu ya, pandangannya seperti itu. Dan secara fakta memang kayaknya untuk bisa akses untuk bisa belajar musik klasik itu nggak kayak belajar musik yang lain gitu ya, karena banyak form yang harus kita jaga dari tangan dan kawan-kawan. Kalau katakanlah saya adalah seseorang yang tidak punya akses banyak, tinggal di Indonesia dan bukan di ibu kota, dan saya pingin menjadi seorang musisi klasik, harus mulai dari mana? Ya itu dia memang Money di is a problem. Indonesia. Ya. Money is my problem. I don't have access. Mentok akses yang saya punya adalah internet. Do I have chance untuk bisa make it? Justru sebenarnya setelah saya resign dari UPH, sebelum ketahuan kanker, sebenarnya saya ada proyek untuk memajukan memang justru yang terpencil seperti itu. Indonesia kan sebenarnya punya aset
populasi sumber daya manusianya yang ya Padat bukan cuma karya, kuantitas padat loh karya, ya, iya. tapi kualitas juga gitu. Mereka banyak yang di culture daerahnya tuh kan musical, singing udah automatical terbentuk gitu dalam jiwa mereka. Cuma kan kalau untuk ke klasik kan butuh training khusus gitu kan. Ya sebenarnya waktu itu sebelum ketahuan kanker itu proyek besar gimana mengedukasi. Jadi memang nggak bisa langsung gitu ya. Jadi saya juga jawabnya juga nggak langsung, tetapi maksudnya saya yang memang jawabannya adalah memang untuk sekarang masih dead end gitu. Oh, oke. Makanya kita gimana untuk buka dead ends-nya itu, yaitu yang kayak kalau grup kan bisa harganya lebih terjangkau gitu kan. Kemudian standarisasi grupnya gimana, step by stepnya apa saja gitu. Jadi dan ini yang waktu itu memang targetnya yang untuk tempat-tempat terpencil gitu. Rural areas ya. Yang nggak punya maksudnya dana besar gitu juga kan. Nah, tapi kita mau targetnya waktu itu guru-gurunya dulu sehingga gurunya pun bisa mengajar dengan benar gitu. Iya, moga-moga bagian kalimat barusan tuh didengar juga sama banyak pengajar musik klasik yang mungkin maybe not now tapi someday terpanggil untuk bisa giving back to the community gitu ya. Ya Giving back banyak to the sih, banyak society. udah bagus. Saya juga ngelihatnya artinya saya bisa kalau misalnya saya dipanggil Tuhan sekarang pun ya saya sudah bisa bahagia ngelihat oh ya banyak sekali gitu. Artinya saya udah bisa istirahat. Ini banyak-banyak yang teman-teman lain yang terpanggil juga untuk Indonesia maju nggak kalah. Itu yang saya selalu ngomong gini. Bayangin Jepang itu seperberapanya populasinya Indonesia sih. Kayak Korea Pulau Jawa berapa dong ya. gitu. Tapi kalau di kompetisi-kompetisi internasional nama Jepang, nama Korea ya kalau Cina oke lah itu sumber daya alamnya manusianya banyak gitu. Tapi kalau Jepang kok bisa unggul, Korea yang terakhir menang kayak the biggest one of the biggest competition segala gitu. Kok bisa gitu? Itu kan harus kerjasama satu sistem satu negara, nggak bisa semua one man shows gitu. Dan ya nggak bisa disangkal juga di Indonesia ya juga masih banyak gitu yang maksudnya egotistical-nya karena musik ini kan lagi menjamur, jadi of course it's ladang ladang penghasilan yang ini, jadi saling sikut gitu kan. Padahal kalau kita masih ketinggalan banget, kalau saling sikut ya makin ketinggalan lah gitu. Jadi makanya tapi sudah banyak juga yang bagus ya. Ya udah nanti kan kalau sudah banyak yang bagus yang saling sikut ya akan hilang sendiri, orang akan ngelihat gitu. Iya. Kena karmanya sendiri gitu yang saling sikut. Juga gengsinya tinggi. Masih banyak yang malu-malu maju, guru khususnya. Oh iya. Padahal kalau sebenarnya sekarang ini saya nambahin. It's okay. Gini, saya tuh kayak tahu kan ceritanya Patih Gajah Mada gitu, yang wah dia nggak akan makan buah mada gitu ya. Iya Gajah Mada ya, pokoknya sampai sebelum Indonesia bersatu kan kayak dibersumpah gitu. Sebenarnya waktu itu saya lama 14 tahun di Amerika, saya belum pengen pulang kalau saya merasa belum cukup punya ilmu, dan yang namanya ilmu itu makin tinggi ya kayaknya saya makin kayak jadi debu gitu. Kayak loh saya pikir saya tambah banyak ilmunya, tapi ternyata ilmu itu banyak banget ya, kayak this universe gitu. Nah tadi mau ngomong apa sebentar? Tiba-tiba saya ngeblank. Tentang oh iya. Nah, jadi saya itu 14 tahun saya nggak mau pulang ke Indonesia sebelum saya merasa saya cukup ilmu. Dan tapi sebenarnya saya 14 tahun itu saya masih punya kesempatan di S3 itu totalnya itu 14 tahun. Jadi 7 tahun sebelum candidacy, 7 tahun setelah candidacy. Jadi saya diuji maksudnya doktoral atau enggak gitu kan. Nah, saya masih punya banyak gitu. Tapi kemudian dapat keterangan di UPH butuh nih gitu. Kebetulan waktu itu wakil rektornya itu teman SMP SMA saya gitu. Jadi ya butuh ya. Ya udahlah. Berarti 2001 ya? Enggak, 2004 saya dikasih tahu. Jadi udah ada. UPH udah ada. Musiknya udah ada kan ya? Saya nggak pernah dengar tapi. Nah itu saya masih di Amerika.
Nah, dikasih, oh ada ya di Indonesia. Oh, saya langsung excited gitu. Jadi ya agak melupakan janjinya, tapi excited banget gitu. Di Indonesia ada ya, nggak tahu. Pengen udah kasih ilmu. Cuma waktu itu saya pulang cepet karena saya pengen ngerawat papi saya karena mami saya udah nggak ada gitu kan. Jadi, nah saya pulang dia bawa ilmu. Cuma saya merasa kayak ya itu belum berilmu cukup gitu. Saya waktu itu kayak janji ke diri saya, pokoknya saya harus punya ilmu cukup baru saya balik ke Indo gitu kan. Tapi ya, waktu saya balik Indo itu saya belum merasa saya punya ilmu yang cukup. Nah sebetulnya waktu umur saya 50 tahun ya, jadi sebenarnya waktu 2020 kemarin gitu, saya lagi mau mengulang sekolah kembali gitu. Jadi makanya saya punya program YouTube tiap bulan gitu. Saya udah punya programnya itu 10 tahun. Jadi kayak saya ngulang S1 4 tahun, S2 2 tahun, S4 4 tahun. Jadi total 10 tahun. Jadi kayak saya udah mikir 60, wah saya graduated dengan S3 yang benar-benar yang saya bisa banggain gitu. Saya nggak merasa bangga dengan yang S3 saya sekarang gitu. Masih kurang banget gitu. Saya pikir rencananya gitu. Ya tapi Tuhan berkehendak lain. Saya baru 2,5 tahun kuliah lagi nih di kuliahnya saya sendiri. Terus ya Tuhan izinkan kanker ini terjadi gitu. Jadi saya istirahat. Tapi who knows, saya pulih total bisa lanjut kuliah lagi. Amin. Semoga itu menjadi sebuah jalan yang memang sudah ditakdirkan. Ya, amin. Saya senang banget, thank you banget Pak Jo udah mau sharing di sini. Boleh kasih nomor istri saya? Boleh. Boleh. Sini. Silakan. So buat sobat musik, ini adalah sosok yang bisa dibilang the biggest support systemnya Pak Jo sekarang ya. Iya banget. Yang beliau ini sarjana psikologi, jadi kalau dulu sini ya, kalau ada 2 musisi dalam satu atap, wah itu bisa topan badai. So this is my soulmate. Ya. Iya. Halo. Thank you. Terima kasih untuk udah sharing di sini. Yeah. It's terutama buat saya juga ya, karena melihat dengan barusan Pak Jo mau manggil istri ke dalam, buat saya itu adalah sebuah inspirasi. Karena ini kan saya buktinya sendiri, support. Saya suruh yang nyaman duduk di sana, nggak mau, dia lagi sakit situ tapi kayak duduk tegap di situ terus mau. ya, Kelihatan makanya. kan supportnya kan. Real. Ya kayak gitu. Real. Apalagi saya juga udah menikah dan udah punya anak gitu ya. I mean definitely ada banyak hal yang mungkin makin modern, makin ada challenge yang berbeda ya dalam marriage life ya. And saya percaya kalau kita bicara lagi akan lebih panjang lagi bicara soal marriage life. Tapi but each of us is not perfect gitu loh ya. Jadi but we try to humble ourselves gitu ya, to be partner for one each other gitu. So you can, I believe you can. Amin. Thank you untuk sharingnya hari ini, dan moga-moga perjalanannya akan terus berjalan, whatever you plan, dari segi life plans, musical plans, dan kayaknya cuma Pak Jo doang ya, sisa dosen yang temenan di Facebook yang punya perjalanan aktif di musik yang masih saya lihat update-nya. Kayaknya yang lain nggak banyak, yang lain banyak. Yang lain ya kebetulan yang lain ngomel ke kamu loh. Nggak muncul lah di feed saya, nggak muncul. Ada banyak, makin aktif. Saya senang makin aktif sekarang. Thank you. Semoga balik lagi. I really do hope every good things. Ini. Dan thank you for sharing with us untuk bisa share di Indo Musikgram ini. My honor banget. Senang banget bisa ketemu lagi after years. Iya. Tambah sukses. Thank you buat yang nonton ini Sobat Musik. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Oh ya.